kita mau pastikan bahwa akal sehat itu adalah satu-satunya alasan orang berpolitik. Kemampuan menghidupkan akal sehat itu penanda bahwa merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Artinya akal sehat terlebih dahulu yang harus dikedepankan sebelum demokrasi itu dijalankan atau kebijakan itu dirancang, Bung Rocky. ya mensana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat bermukim akal yang sehat. Tubuh yang sehat lah, bukan tubuh yang membengkak, beda tuh. Jadi kita mau pastikan bahwa akal sehat itu adalah satu-satunya alasan orang berpolitik. Kemampuan menghidupkan akal sehat itu penanda bahwa dia mampu untuk melihat bahkan jebakan di dalam kebijakan dia. Mengurai kebijakan itu memerlukan akal sehat. Nah, mereka yang tidak mampu membutuhkan, mereka yang tidak punya akal sehat tapi berambisi untuk berkuasa, itu artinya mereka akan pakai akal bulus. Keren Pak. Terus untuk anak muda nih, terutama mahasiswa, kadang suka lupa nih menggunakan akal sehatnya, apalagi nggak usah terlalu jauh deh masalah demokrasi dan kebangsaan. Untuk aktivitas kuliahnya aja deh Bung. Akal itu dirancang untuk menggeleng, bukan menunduk. Kalau Anda di ruang kuliah, dosen Anda lagi terangin sesuatu, geleng-geleng aja. Salah, bodoh, dungu. Sampai saudara ketemu dalil yang tidak diucapkan oleh si dosen itu. Angkat tangan, Pak dosen, salah yang Anda ucapkan itu. Maka Anda ucapkan yang versi Anda, supaya terjadi dialektika, didaktika. Kalau Anda manggut-manggut, ditipu dosen Anda. Jadi kita biasakan, dan dosen yang bermutu dari belakang, oke, Anda ada di ruang kelas, kelas itu ada tempat kita berpikir, nggak ada hierarki. Begitu, saya biasa masuk kelas dimanapun. Saya ngajar di UI, saya ngajar mungkin di udah 300 universitas, saya ngajar di Lemhanas, ngajar di Sekolah Tinggi Polri, ngajar di Seskoat Tentara. Saya pakai prinsip yang sama. Anda ada di situ sebagai teman berpikir saya, bukan murid saya. Di situ kita mulai dengan critical discourse. Ucapkan sesuatu sebagai dalil supaya dibantah. Jadi Anda ucapkan sesuatu yang mungkin dibantah. Itu namanya mendidik. Anda nggak bisa mengucapkan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kemudian tidak dibantah itu nanti setelah Anda sempurna melalui Siratul Mustaqim. Tetapi sebelum kita sampai di situ, semua kebenaran sifatnya tentatif, sifatnya valibilis itu. Dalil yang diucapkan oleh pemenang Nobel kemarin itu bisa dibantah oleh kegiatan kecil UMKM di Lampung misalnya. Satu disertasi kecil di Lampung bisa membatalkan hadiah Nobel itu. Itu yang disebut sebagai prinsip butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kegagalan panen kentang di Lampung bisa menyebabkan mahasiswa di Bekasi itu tidak bisa lagi nongkrong di kafe-kafe yang ada kentang goreng. Lalu mereka jadi teroris misalnya. Karena marah kentang goreng dari tempat lain tidak seenak kentang dari Lampung.